Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alistina Komariah dengan NIM 19031110085 dari kelas C Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah penyuluhan dan pemberdayaan pertanian. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan potensi komoditas unggulan pertanian yang berada di Kecamatan Blutoh, Kabupaten Sumeneb, Madura, yaitu komoditas jagung. Selain itu, saya juga akan memberikan sedikit informasi terkait dengan materi penyuluhan dalam mengatasi permasalahan yang berada di lapang pada pembudidayaan tanaman jagung yang dihadapi oleh para petani, sehingga dapat menekan terjadinya kerugian dan dapat meningkatkan hasil produktivitas tanaman jagung tersebut. Tema yang saya pilih yaitu komoditas unggulan daerah dengan judul Inovasi Teknologi dengan Sistem Integrasi Jagung dan Sapi atau SIJASA untuk peningkatan hasil pendapatan petani di Kecamatan Blutoh, Kabupaten Sumeneb, Madura. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait dengan komoditas unggulan yang ada di Kecamatan Blutoh, yaitu komoditas jagung. Jagung sendiri merupakan komoditas strategis yang banyak ditanam oleh petani di Kecamatan Blutoh karena penggunaannya sebagai bahan pangan dan areal tanamnya yang luas. Keadaan alam atau kondisi tanah dan iklim yang cukup mendukung untuk pertumbuhan tanaman jagung menjadikan komoditas jagung sangat populer di kalangan petani. Demikian penting dan strategisnya komoditas jagung bagi petani, sehingga pada musim penghujan untuk lahan tegal hampir dipastikan dilakukan penanaman jagung. Usaha tani budidaya jagung bagi petani di Kecamatan Blutoh tidak hanya sebagai bahan pangan keluarga saja, tetapi sebagian juga merupakan sumber pendapatan utama bagi para petani. Selain itu, jagung merupakan komoditas tanaman serealia terpenting kedua setelah padi yang sekarang telah mencapai swasembada berkelanjutan. Dari data produksi dan luas lahan panen jagung Indonesia atau Databox dapat diketahui bahwa produksi dan luas lahan panen jagung dari tahun 1980 sampai tahun 2016 terus mengalami peningkatan yang signifikan, seperti yang terlihat pada tabel tersebut. Sedangkan berdasarkan data Kementerian Pertanian tahun 2019 menyebutkan bahwa jumlah produksi jagung nasional sebesar 30,1 juta ton pada tahun 2018 atau meningkat sekitar 3,91% dari tahun 2017. Jumlah produksi jagung nasional terbesar adalah Jawa Timur, yaitu sebesar 22% dari produksi jagung nasional. Madura sendiri memiliki lahan tanaman jagung terbesar di Jawa Timur yang mencapai 325.000 hektar, tetapi jumlah produksinya rendah hanya sekitar 1,4 ton per hektar. Salah satu faktor yang menyebabkan produksi jagung di Madura rendah yaitu pemilihan benih jagung yang kurang baik dalam pembudidayaannya. Selama ini budidaya jagung di Kecamatan Blutoh jumlah produksinya masih tergolong rendah. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya produksi jagung tersebut adalah penggunaan benih jagung yang kurang baik sehingga dapat mempengaruhi produktivitas yang dihasilkan. Mayoritas petani di Kecamatan Blutoh menanam jagung menggunakan benih jagung lokal sehingga produktivitas yang dihasilkan kurang optimal. Kementerian Pertanian dengan pemerintah setempat mengajak petani jagung di Madura untuk mulai menanam jagung hibrida. Produktivitas jagung hibrida sekitar 6-7 ton per hektar dengan harga jual yang juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga jual jagung lokal. Dengan harga jual yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka pemerintah melihat adanya peluang untuk mensejahterakan petani jagung di Kecamatan Blutoh, Kabupaten Sumeneb.
Penggunaan benih jagung hibrida ini lantas tidak membuat petani setempat untuk melupakan penggunaan benih jagung lokal sebagai varietas sosial budaya yang harus dilestarikan. Akan tetapi, untuk peningkatan produktivitas dan pendapatan bagi petani, maka penggunaan benih jagung hibrida perlu untuk diaplikasikan. Sedangkan penggunaan benih jagung lokal hasil produktivitasnya bisa digunakan untuk memenuhi konsumsi sehari-hari sebagai bahan pangan pokok selain beras. Selain itu, permasalahan yang sering terjadi terkait dengan budidaya tanaman jagung di Kecamatan Blutoh, yaitu di mana selesai proses pemanenan, seresah tanaman jagung tidak dimanfaatkan secara optimal, akan tetapi langsung dibakar di lahan budidaya. Alasan petani menerapkan sistem tebas bakar pada seresah tanaman jagung yaitu untuk menekan biaya pengeluaran terhadap upah tenaga kerja. Pengalaman petani menunjukkan bahwa lahan yang dibakar akan memberikan produksi tanaman jagung yang lebih tinggi jika dibandingkan pada lahan yang tidak dibakar. Hasil penelitian Nurkin dalam Beja tahun 2015 menunjukkan perlakuan pembakaran sisa-sisa vegetasi tanaman yang dipergunakan untuk ladang dapat meningkatkan unsur-unsur hara seperti kalium, kalsium, magnesium, dan fosfor pada tanah. Namun, banyak petani yang belum menyadari dan mempertimbangkan bahwa dampak jangka panjang yang ditimbulkan dari sistem tebas bakar dapat menurunkan kesuburan tanah. Sistem tebas bakar ini harus benar-benar memperhatikan terkait dengan pengaturan waktu pembakaran, pengaturan jenis seresah yang dibakar, dan pengaturan seresah hasil bakaran yang dibenamkan. Kegiatan ini dapat dilakukan bila diketahui informasi dasar dari pengaruh pembakaran tersebut pada kondisi lahan yang berbeda dan waktu pengelolaan yang berbeda pula. Solusi dari permasalahan yang dihadapi petani jagung di Kecamatan Blutoh, Kabupaten Sumeneb, yaitu terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang akan diarahkan pada pengembangan potensi sumber daya alam berbasis pertanian dan peternakan. Model yang akan dikembangkan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta memperluas lapangan pekerjaan khususnya di Kecamatan Blutoh, maka akan disesuaikan dengan potensi agroekosistem wilayah, yaitu sistem integrasi tanaman jagung dengan ternak sapi dengan akronim SIJASA. Dalam inovasi SIJASA ini, benih yang digunakan dalam pembudidayaan tanaman jagung adalah benih jagung hibrida varietas Pioneer 21 untuk dapat meningkatkan hasil produktivitas jagung. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukma tahun 2018, di mana hasil produktivitas jagung varietas Pioneer 21 paling tinggi dibandingkan dengan jagung lainnya dan morfologinya tidak berbeda nyata dibanding dengan jagung hibrida dan komposit lainnya. Selain dapat meningkatkan hasil produktivitas tanaman jagung, inovasi SIJASA juga dapat memanfaatkan limbah seresah tanaman jagung sebagai pakan sapi dan sebaliknya limbah kotoran sapi dapat diolah menjadi pupuk organik yang berguna bagi tanaman jagung. Di mana mengingat bahwa mayoritas petani di Kecamatan Blutoh juga memelihara hewan ternak yaitu sapi. Dengan adanya inovasi tersebut, maka seresah tanaman jagung bisa lebih dimanfaatkan secara optimal dan petani tidak menerapkan sistem tebas bakar pada seresah tanaman jagung yang dapat mengurangi kesuburan tanah dalam jangka waktu yang panjang. Inovasi SIJASA akan meningkatkan efisiensi biaya produksi usaha tani tanaman jagung dan ternak sapi sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Tahap awal yang akan dilakukan dalam inovasi SIJASA ini yaitu adalah penguatan kelembagaan kelompok petani jagung yang juga beternak sapi dengan cara pembentukan kelompok kandang ternak kolektif atau kandang kumpul.
Kelompok tani ternak ini selanjutnya secara bertahap akan didampingi, dikawal, dan difasilitasi dengan berbagai inovasi teknologi melalui berbagai kegiatan pemberdayaan sehingga akan terbentuk gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Gapoktan selanjutnya akan difasilitasi agar menjadi kelembagaan ekonomi petani dalam bentuk koperasi petani peternak sapi. Dengan demikian, secara bertahap Kecamatan Bruto akan menjadi pusat atau sentra terbentuknya produksi ternak sapi di Kabupaten Sumeneb. Menurut Masyur DKK tahun 2021, pengembangan inovasi sistem integrasi jagung dan sapi selain dapat meningkatkan pendapatan petani, juga dapat mengurangi biaya produksi untuk budidaya tanaman jagung dan mengurangi biaya pakan ternak sapi. Pemanfaatan kotoran ternak sapi untuk pupuk organik padat dan kencing sapi menjadi pupuk organik cair dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia, sehingga dapat mengurangi biaya untuk pemupukan tanaman jagung. Di samping itu, penggunaan limbah seresah jagung sebagai pakan sapi dapat mengurangi biaya pakan dari usaha pemeliharaan sapi. Dengan demikian, dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengurangi kesulitan penyediaan pakan ternak pada musim kemarau, di mana para peternak sering mengalami kesulitan terkait dengan penyediaan pakan ternak bagi sapi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan video materi penyuluhan tentang inovasi komoditas unggulan di bidang pertanian. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.